Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Lima murid sekolah dasar tewas tenggelam di sungai. Pengedar sabu-sabu melawan saat ditangkap polisi. 3 bongkah batu besar di Kapalokoto dipecahkan dengan dinamit. Diduga tak biasa berenang di sungai yang berarus, 5 murid sekolah dasar ditemukan meninggal dunia. Tim SAR mengevakuasi salah satu korban yang tewas dari 5 murid sekolah dasar Negeri 01 Asam Jujuhan yang tenggelam di Sungai Batang Asam, Kecamatan Asam Jujuhan, Darmasraya. Mereka tidak bisa lagi diselamatkan dan ditemukan dalam posisi mengambang di sungai. Menurut Kapolsek Sungai Rumbai AKP Suyanto, kelima murid itu ke sekolah untuk menghadiri acara perpisahan bagi murid kelas 6. Namun, acara belum selesai, mereka memutuskan untuk pergi mandi-mandi ke sungai. Mereka terdiri dari 3 murid putra dan 2 murid putri, dan masih terikat tali persaudaraan. Diduga karena tidak ahli berenang, kelimanya terseret arus hingga ke tengah sungai. Dalam kondisi panik dan kehabisan tenaga, mereka tak bisa kembali ke tepi dan terbawa arus hingga meninggal dunia. Kejadiannya berawal yaitu ketika orang tua korban sekira jam 11 tadi itu mencari anaknya ke sekolah dan membawa bekal makanan karena di sekolah ada kegiatan perpisahan, jadi proses belajar tidak ada, makanya orang tua yang mengadakan bekal makan siang. Setelah sampai di sekolah, orang tua daripada korban tidak menemukan korban ada di sekolah dan ditemukan tas masih ada di sekolah. Usai dievakuasi, kelima jenazah dibawa ke Puskesmas Asam Jujuhan untuk divisum. Setelah itu diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebuah bus jurusan Darmasraya Padang, Jumat pekan lalu, masuk jurang di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Baru Nagari Kotogaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Akibatnya, seorang penumpangnya meninggal dunia dan 2 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka. Salah seorang di antaranya adalah sopir bus yang mengalami luka berat. Kondisi bus mengalami ringsek di bagian depan dan sampingnya. Selain itu, kaca depan dan samping juga pecah. Polisi melakukan penyelidikan dan olah TKP di tempat kejadian. Kasat Lantas Polres Solo Arosuka, Ibtu Zarwiko Irzal menjelaskan bahwa bus bertolak dari Darmasraya menuju Kota Padang. Sesampainya di lokasi TKP, diduga sopir bus kehilangan kendali hingga masuk ke jurang lebih kurang 10 meter. Bus Tampalo ini bergerak dari arah Solo menuju Kota Padang. Terjadi overkontrol bus tersebut sehingga masuk ke dalam jurang tersebut. Ya. Dapat kami laporkan juga untuk korban. Korban ada 3 orang. 3 orang, 1 meninggal dunia dan 2 luka berat dan sudah kita bawa ke rumah sakit terdekat di sini. Lokasi kejadian adalah di Jalan Baru, ya, Jalan Baru, Guguk, ya, Guguk Talang, Kabupaten Solo. Akibat kejadian ini, area lalu lintas sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Beruntung, aparat kepolisian cepat datang ke lokasi sehingga kemacetan berhasil diurai. Sementara itu, bus yang mengalami kecelakaan itu telah dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Solo untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Garnadi melaporkan
dari Kabupaten Solo. Abrasi di pantai Pasir Jambak pinggiran Kota Padang semakin parah. Warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Mengungsi ke musala yang berjarak 10 meter dari rumahnya merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh Rita dan keluarganya. Sebab rumahnya yang berjarak 5 meter dari bibir pantai dimasuki air laut akibat ombak besar yang terjadi dalam 3 hari terakhir. Rita, warga Pasya Jambak, Kelurahan Pasyanantigo, Kecamatan Koto Tangah, hanya bisa pasrah dengan keadaan yang menimpa keluarganya. Menurut ibu 4 anak ini, setiap terjadi abrasi maupun ombak besar, rumahnya selalu menjadi korban. Sudah berulang kali pejabat datang berkunjung dan berjanji akan mengatasi kondisi itu. Namun tak pernah direalisasikan. Itu separuh udah habis pondasinya ke laut itu, tempat musyawarah 6 anak 4 cepat itu apa ya namanya, batu beronjong itu Pak, batu klip itu ya, pembangunan. Sebelumnya pernah dijanjikan pemerintah? Udah, katanya waktu itu tahun baru katanya. Hingga kini belum ya? Belum ya. Saat ini, Rita bersama keluarganya yang berjumlah 6 orang terpaksa menumpang di musala yang tak jauh dari rumahnya. Mirisnya, musala yang terbuat dari kayu itu tidak berdinding. Sehingga saat malam hari, mereka pun kedinginan karena tiupan angin dari laut yang lumayan kencang. Robiham melaporkan dari Padang. Di Sumatera Barat, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa tahun ini dilaksanakan di Nagari Koto Tuo Tanah Datar dengan 2 kegiatan utama, yakni membuat jalan baru sepanjang hampir 5 km dan membedah rumah warga yang tidak layak huni. Sabtu sore pekan lalu, Adlis, warga Nagari Koto Tuo, tertatih-tatih berjalan di sela-sela jalan baru yang sedang dikerjakan tentara. Napasnya terengah-engah karena telah berjalan sejauh hampir 5 km dari kebunnya. Adlis terpaksa menempuh jalan yang mendaki itu dengan berjalan kaki. Karena jalan setapak yang ada tak memungkinkan untuk dilewati sepeda motor. Namun di balik keletihannya itu, wajah kakek 3 cucu ini semeringah. Karena tak lama lagi, dirinya tak perlu berjalan kaki ke kebun. Tak hanya itu, Adlis juga tak perlu menjunjung kayu manis di kepalanya. Karena jalan ke kebunnya akan bisa dilewati mobil. Jika itu terwujud, Adlis bisa membawa kayu manis dengan jumlah yang banyak. Mimpi Adlis akan menjadi kenyataan pada pertengahan bulan ini. Karena jalan ke kebunnya sedang dikerjakan tentara dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Pak, gimana nih Pak perasaannya Pak dengan dibangun jalan Senang ini Pak? sekali Bu, senang sekali. Dahulunya jalan ini sulit ditempuh, sulit dijalani karena rimba jalan lama itu sudah ditutup. Sekarang sudah dibantu oleh TNI, bersyukurlah kami kepada TNI. Jalan sudah ditempuh, motor sudah 2. Ayo Bu. Kegembiraan yang dirasakan Adlis juga dirasakan oleh hampir 500 jiwa yang menghuni Nagari Koto Tuo. Tentara yang beraktivitas di situ tak hanya membuat jalan baru, tapi juga membedah rumah tak layak huni, meruntuhkan rumah lama, dan membangunnya menjadi rumah permanen. Seperti yang dirasakan Nelly Risman, pondok yang dihuni bersama anak, istri, dan ibu mertuanya. Dalam waktu dekat, menjelma menjadi rumah permanen yang dibangun tentara. Meski program bantuan, tapi rumah yang dibangun tentara itu bukanlah rumah kaleng-kaleng atau asal jadi. Rumah tinggal itu dibangun menggunakan bahan batu bata khusus yang lebih kuat dan hemat. Tak hanya itu, pemasangannya pun lebih mudah
tanpa harus menggunakan banyak campuran semen dan pasir, sehingga lebih hemat biaya dan waktu. Ya, syukur alhamdulillah, sangat senang sekali karena rumah saya sudah dibangun oleh anggota TNI yang dulunya rumah saya seperti ya nggak layak huni lah. Sekarang sudah dibangun oleh Bapak TNI dan sekarang saya sudah tidur dengan nyenyak dan rumah saya sudah bagus begini dan alhamdulillah saya sangat terima kasih sekali kepada TNI yang telah ikut membantu rumah saya dalam pelaksanaan pembangunan ini. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa merupakan program rutin yang dilakukan TNI Angkatan Darat setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di Nagari Kototuo Tanah Datar. Meski disibukkan oleh upaya penanganan dampak bencana alam banjir bandang di Tanah Datar, namun tentara tetap mengerjakan TMMD ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Tak tanggung-tanggung, pengerjaannya dilakukan oleh ratusan tentara dari ketiga angkatan. Untuk sasaran pokok adalah pembukaan jalan, kemudian pembuatan gorong-gorong sebanyak 4 titik, kemudian sasaran tambahan ada yaitu rehab RTLH di 5 rumah, kemudian pembuatan MCK dan penyuluhan-penyuluhan. Kenapa jalan ini dipilih ya Mbak ya? Ini sebetulnya menghubungkan atau membuka akses untuk 3 nagari. Jadi selama ini ketiga nagari memutar jalur memutar. Warga sangat berterima kasih dengan tentara atas kegiatan TMMD yang membuka jalan baru, sekaligus menjadi jalan penghubung bagi 3 nagari. Jalan ini dibuka, 3 nagari terhubung dengan jalan ini. Biasa masyarakat untuk membawa hasil bumi itu jalan kaki dengan kepala. Kalau udah ada jalan ini bisa jadi. Seminim-minimnya dengan sepeda motor, meskipun belum diaspal, masyarakat sudah ada yang beraktivitas untuk membawa hasil tani ke sini. Ya. Udah bisa 2 jam perjalanan. Selisih waktunya ya Pak ya. Program TNI Manunggal Membangun Desa merupakan salah satu bukti jika tentara dekat dengan rakyat dan berbuat nyata bagi kemaslahatan orang banyak. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.